Kita coba start dari pembahasan Goto ya, di mana Goto sudah menyentuh resisten Versa ya. Harusnya sih koreksi ya, harusnya. Cuman itu adalah doa buat orang yang nggak punya barang seperti Project ya. Ya jadi eh kalau dilihat sih polanya masih bisa lanjut ya. Kalau dilihat, sebentar, coba kita lihat dari modern ya. Karena kalau dari klasik kayaknya sih kepentok resisten ya. Tapi kalau modern ini masanya belum sempat sideways dia ya. Belum sempat sideways. Jadi paling nggak harusnya sideways dulu ke 67. Ini ya karena Project belum punya barang. Sideways dulu ke 67 baru naik lagi ya. Karena nanggung nih. Project sih ngeliatnya agak nanggung ya. Ini baru satu swing naik ya. Jadi untuk Goto sih cukup riskan ya karena sudah berada di resisten. Jadi hati-hati buat teman-teman yang belum punya barang ya. Yang udah punya barang. Kalau sudah punya barang sih aman ya. Kalau sudah punya barang sih bisa take profit sebagian atau bisa take profit dulu. Tapi yang belum punya barang jangan beli dulu ya. Jadi hati-hati. Kangen project live bareng Bibo. Waduh, Bibo lagi di ini ya. Bibo lagi di apa namanya? Di kerangkeng. Kerangkeng, enggak lah bercanda. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kesimpulan tadi Goto sebentar. Project belum catat untuk Goto sudah berada di resisten eh, resiko tinggi, waspada, ada potensi pelemahan hingga 67 jika 81 tidak terkonfirmasi break. Wait and see. Nah, wait and see ya. Untuk Goto kita masih wait and see. Selanjutnya kita bahas-bahas apa lagi sebentar ya. Project habis bahan nih. Apa lagi nih? Oke deh, kita coba langsung bahas saham deh. Oh, big cap dulu deh. Project pengen banget bahas big cap. Coba kita start dari BCA. BCA ini masih agak downtrend ya. Sebentar, BCA ini masih agak downtrend, BNI juga masih agak galau, Mandiri masih sideways, BRI gimana? BRI juga masih ragu ya. Asing hari ini gimana nih asing? Sebentar ya, project bongkar data dulu. Sorry, di transisi dulu. Kita coba bongkar data dulu malam hari ini. Oke, net buy sell asing pada sore hari ini itu berada di. Nah, ya ini datanya ya. Net buy sell asing kita itu masih negatif ya. Jadi memang balik lagi seperti kata Project minggu lalu memang IHSG kita itu masih menantikan yang namanya asing masuk ya. Selama asing belum masuk ya seperti yang kemarin disampaikan sama Om Kus juga ya, kita itu kekurangan likuiditas. Ya, asing nggak masuk, likuiditas kita kekurangan, Bandar juga bermainnya di second liner, jadi menurut proyeksi memang kelemahan IHSG ya itu ya, kelemahan besar IHSG.
Jadi untuk perbankan sebentar, coba perbankan ada BCA hari ini baru 27 miliar, BNI 28 miliar, Mandiri masih 34 miliar, tipis, BRI juga ya masih belum comeback ya. Masih pada malu-malu nih ya nunggu asing masuk ya. Oke lah, kita langsung aja bahas saham. Tadi ada yang nanya Pak Backpacker Trader. Oke ya, BJTM Project gimana view-nya? BJTM. BJTM ini sebentar ya, coba kita ganti weekly biar agak ini. BJTM ini downtrendnya agak akut ya. Nah, kalaupun ini di sini maksain banget masih di sini ya. Bentar, coba kita pakai paralel aja. Sorry, kurang rapi. Kita pakai warna merah. Nah, ya, dia masih bermain di middle parallel channel ya. Kalau kita proyeksiin targetnya 540. Dalam itu Kak, 540. Kalau kita Fibonacci-in, hmm, sekarang lagi di support sih ya, harusnya ya. Sekarang lagi di support ya. Kalau dilihat dari volumenya sih nggak ada ya. BJTM ini ada notasi khusus nggak ya? Coba kita cek. BJTM ini ada notasi khusus nggak nih? Kebetulan di aplikasi Samologi kita ada label notasi khusus ya. Oh nggak ada. Ntar coba project cek. Ini udah update belum? Harusnya LPPF itu ada notasi khusus ya. Lagi mati berarti ya notasi khususnya. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi BJTM ini so far sih lagi di support. BJTM. Eh, Kondisi saat ini sedang berada di support yang cukup kuat. Untuk spekulasi boleh, tapi jangka panjang karena banyak barcode yang terjadi. Barcode tuh maksudnya apa, Project? Barcode itu bentuk candle-nya tuh nggak ini ya, nggak apa ya istilahnya ya. Barcode tuh banyak sideways lah intinya. Barcode tuh dia naik, besok hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun, besok turun, hari ini naik, gitu aja terus ya. Nggak punya kekuatan candle ya, karena memang kondisi BJTM ini lagi unpopular stock ya. Jadi salah satu saham kenapa bisa murah, ya istilahnya itu kenapa bisa murah, karena sahamnya lagi nggak populer. Ya salah satu BJTM. BJTM ini biasanya itu rame kalau dividen ya. Cuman memang dividennya itu terakhir ya udah agak lama nih dividen ya. Tahun ini sudah bagi dividen ya dan kebetulan dividennya itu 53 cukup gede ya. Harganya 700, dividen 53 berarti hampir 10% lah ya. Sorry, sekitar 50% nggak sih? Iya, 50%, 5% ya berarti ya. Kurang lebih 5%-an, lumayan dividennya. Cuman kalau dilihat sih ya begitulah ya. Lanjut, dari BCTM kita ke AMMS, masuk cacing keluar naga. AMMS? Ada sama AMMS ya? Agung Menjang Mas, Widih, baru tahu nih bro jika ada sama ginian. Wah, tapi bentuk candlenya agak kurang ini ya.
Bentuk candlenya banyak barcode juga nih. Barcode ini menandakan saham ini nggak terlalu liquid ya. Skip deh. Jangan bahas MMS. INKP. INKP, Widi. Panah proyeksi nyuruh turun ya. Panah proyeksi nyuruh turun ya. Kenapa nyuruh turun? Proyeksi ngelihat memang bentuk bentuk candlenya sih agak masuk angin ya. Ini untuk ngelawan half candle dari mother candlenya aja itu butuh beberapa kali candle ya. Dan ketika half candlenya pun sudah di break, hari ini false. Jadi menurut proyeksi targetnya masih ke 7.700 ya. Hati-hati ya. INKP half dari mother candle eh, masih half dari mother candle masih bukan masih ya, half dari mother candle terjadi false break. Waspada target ke 77 7.000 lah, 7.700 lah itu ya. Di NKP masih hati-hati. Selanjutnya apa lagi nih? Selain INKP, tinggal aja project cari yang lain. Yoi. Kayu uptrend, target harga berapa? Oke, kayu. Ngeri juga nih ya kayu ya. Lah kok gini? Nggak mau. Dari gocap ya. Udah sampai gope ya. Ngeri banget ya. Targetnya berapa ya? Targetnya high ini sih. Ini emiten apa sih kayu? Non energi mineral, forest produksi, Q3. Income statement sih profit marginnya 31% di Q3. Waduh. Tapi emang biasanya segitu sih. Revenue 9, net income-nya 800. Revenue 1,9. Gede banget ini ya. Revenue 9. Tapi net income 800. Ini revenue-nya 2 miliar, revenue-nya 600 juta. Kalau dari revenue sih turun ya. Cuma net income-nya sih masih agak positif nih. Profit margin yang gede. Cuman ini akselerasi gila banget ya. No comment sih. Targetnya berapa? Ngeri. Lanjut. ULTJ kayak double bottom project. Sebentar. ULTJ. Ultra Giant Milk. Waduh. Rilis nih datanya nih. Sebentar. Kita rilis data dulu nih. Apa nih datanya nih? Belum ya? Udah. 3,2. Saudara-saudara. Well done. Well done. 3,2. Mantap. Goyang dompet ya. Rilis datanya dari forecastnya data sebelumnya 3,7, perkiraannya 3,3 dan actualnya 3,2 ya. Kebetulan project lagi pasang buy gold ya, dan impactnya wewenceng. Lumayan ya, bisa buat beli nasi uduk. Lumayan bisa buat beli nasi uduk. Lumayan. Oke, data sudah rilis dan hasilnya ciamik soroh ya. Ciamik soroh, jadi kita ada kesempatan untuk apa ya? Kita ada kesempatan untuk apa? Bro Ciki dibengong nih sebentar ya. Kita ada kesempatan untuk IHSG naik ya berarti ya. Jadi bentar. Kalau minyak juga naik ya masalahnya ya. Minyak sih lagi perlahan naik ya.
Tapi yang penting goldnya naik nih. Gold naik kita happy, gold turun kita masuk angin. Biarinlah. Oke ya, datanya rilisnya bagus banget 3,2. Jadi semoga aja sih berlanjut. Oke, balik lagi tadi. ULTJ kayak double bottom ya, Project. Oke, coba kita tengok-tengok ya. Kalau double bottom itu ingat ya, bottom itu harus di bawah. Kalau ini sih Project ngeliatnya kayak butterfly ya, anjay. Keren banget bahasa lu, Project. Butterfly. Apa itu Project butterfly? Nggak tahu Project juga. Double bottom bisa sih double bottom ya. Double bottom bisa. Kita pakai neckline-nya 1750. Cuman setelah break dia nggak langsung kenceng ya. Kenapa nggak live di YouTube? Jaringannya jelek nih. Masa jelek? Jaringannya jelek ya? Project sih Project sih nonton sendiri agak bagus ya. Serius ngelek. Coba teman-teman yang lain beneran ngelek nggak? Kalau ngelek Project double stream nih kalau ngelek. Kalau ngelek Project double stream. Oh enggak deh, ini aman. Mungkin koneksinya ya. Put in, monggo nanti diperbaiki koneksinya. Oke, balik lagi kita ke tadi ULTJ ya. ULTJ kayak double button Project. Project sih ngeliatnya mirip, tapi 1750 ya. Boleh lah. ULTJ. Ada potensi bentuk double bottom. Bukan ada potensi. Pola mirip double bottom terkonfirmasi. Bentar, Rujik pengen bikin notif dulu deh. WLTJ pola ya. Pola mirip double bottom terkonfirmasi. Pola mirip double bottom terkonfirmasi. 1750 menjadi neckline-nya. Target paling tidak ke 1860-an. Jadi kalau dilihat ya, kalau kita coba pakai regresi, anjay regresi. Apa sih regresi? Keren banget. Salah. Coba kita pakai paralel. Nah, targetnya itu di 1880-an. Ya, 1880-an targetnya. Ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Gitu. Oke, selanjutnya sebentar tadi siapa yang nanya? WLTJ udah. Sempat putus tadi. Oh, sempat putus ya? Apa nih sempat putus? Harusnya sih aman ya. PGO Mas, PGO Mas. Oke, Mas apa project nih? Project lah. PGEO, project sih tadi sempat beli PGO tapi akhirnya cut loss tipis karena keraguan project takut kejadian ya. Sebenarnya sih PGEO ini uptrendnya udah habis ya. Kalau teman-teman perhatiin uptrendnya rapi banget lagi. Nah, kurang lebih segini ya. Dan ini tuh project ngelihatnya agak mirip head and shoulder nih. Ya. Coba kita cari neckline ya.
Di startnya dari sini, live-nya di sini, right-nya di sini, nah, di sini break-nya. Ya. Walaupun agak kurang rapi, tapi Brojek ngelihatnya agak mirip Head and Shoulder ya. Di sini coba kita pakai neckline 1245 pun ada potensi di break ya. Jadi hati-hati ya. PGEO ada potensi bentuk head and shoulder walaupun tidak rapi. Target bisa ke 1035-an. Waspada. Waspada. Waspada, waspada, waspada. Ah, elah. Kenceng banget rejectionnya. Goldnya. Yang sampai hijau dong. Jangan sampai merah dong. Oke, lanjut. WLTJ PGO udah. Apalagi nih? Medco Project. Gimana nih Medco? Medco. Sapi marah ya. Medco ini harusnya tuh dia rejection di 1165 ya. Cuma kalau Project lihat, polanya sih kayaknya ada rejection ini ya. Polanya ada rejection. Ini harus dicek pakai modern dulu. Nah, modern juga kurang ya. No comment sih Project ya. Ini polanya agak kurang rapi sih ya. Polanya sih agak kurang rapi ya. Medco jujur no comment karena polanya agak kurang rapi. Jadi masih ada potensi sideways. Supportnya masih rentan untuk di break. Sentimen juga sudah lewat. Waspada, berharap perang pecah lagi biar minyak naik lagi. Udah berapa saham Project yang dibahas telat masuk? Berapa nih? Masih dikit, santai. Ini Project nggak di Project hitung sih. Lanjut. Medco kok sudah bisa di average down, udah nggak bentuk lower low. Waduh, average down. Sudah nggak bentuk lower low, masih lower low. Polanya sih masih lower low ya. Polanya sih masih lower low. Bahkan masih higher low. Jadi untuk yang mau average down nanti dulu sampai ada higher low dan higher high baru boleh average ya. Selama itu belum terbentuk jangan average dulu. Saran Project jangan ya, jangan. Masuk angin ntar. Jangan bos, jangan. Oke. Lanjut. Ntar, lanjut kita promo-promo dulu. Jangan lupa teman-teman rekomendasiin aplikasi Samologi pakai program affiliate-nya. Syaratnya cuman perlu daftar aplikasi Samologi 3 bulan. Nanti teman-teman dapat kesempatan affiliate-nya. Ya, monggo daftar dulu affiliate-nya, nanti rekomendasiin ke teman-teman, nanti teman-teman bisa dapat cuan, ya. Terus juga jangan lupa buka rekening bit.ly/hamologibridge ya, jangan lupa spellingnya.
nanti dapat free 2 bulan aplikasi Samologi. Jadi saran Project ya, buka dulu aplikasi Samologi, buka dulu rekening MNC, MNC lagi. BRI, MNC juga boleh sih. Buka dulu rekening BRI, nanti dapat 2 bulan aplikasi Samologi, sudah dapat 2 bulan aplikasi Samologi, beli 1 bulan, baru daftar affiliate ya. Jangan lupa kayak gitu. Itu trik dari Project ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu promo-promonya ya. Lanjut, apalagi nih? Apalagi nih, Wika gimana Project? Udah mulai ada akum. Widih, kata siapa ada akum? Coba kita cek. Waduh, mantap nih, mantap. Mantap nih, mantap. Wika, Wika. Wika ini lumayan oke ya. Dia nggak bentuk low lebih rendah, tapi juga belum bentuk high lebih tinggi ya. Jadi ini dia ngebentuk kurang lebih kayak triangle. Pelanggan yang terhormat, paket hot promo bulan akan berakhir pada tanggal 14. Waduh, paket udah habis aja nih paket. Paket ini Project. Oke, balik lagi ya tadi ya. Ini masih hitam. Nah, ya jadi intinya kalau dilihat sih polanya loris ya. Nggak loris-loris banget sih, agak nanggung sih. Cuma setidaknya agak loris. Box konsolnya di mana nih? Ini udah di break, high-nya di break ke sini, ini baru break ya. Ya baru break. Kuncian ini di sini. Kalau kita pakai fish, targetnya ke 161.440. Ini ya, cuman break 414 dulu. Jangan deh. Nah, ini ya, ini polanya ya. Lumayan. Wika. Project rambutnya gondrong kapan ke salon? Nah, bentar ya. Nanti deh. Nanti salon bareng ya. Project sih pengen lebih gondrong lagi ya. Doain aja bisa gondrong. Lagi pengen ganti penampilan. Biar lebih fresh ya. Kita sampai mana tadi? Jadi lupa nih. Wika lumayan menarik karena habis break box konsol di 398, supportnya jadi 398 dengan target terdekat 414. Jika di break 4 berapa tadi ini? 440. Kalau project sih oke. Kalau proyeksi masuk setelah 414 ya. Oke, kurang lebih begitu Wika. Apalagi nih yang mau ditanya? Ayo dong, nanyanya agak bergairah dikit dong. Jangan cuman Soci. Ah, bosen banget jawabnya. Boleh sih kita jawab. Soci. Agak bergairah dikit dong nanyanya. Cuman Soci agak kurang ya. Jangan deh, jangan. Skip. BRPT Project, BRPT ini ya selama masih di atas 113 sikat bos. Ini targetnya itu ke 1520 ya. BRPT selama bertahan di atas support 113, target penguatan ke 1520 karena Project punya. Ya, jadi ingat ya, jangan jangan MDKA Mas Gondrong, buset. Mas Gondrong. Mas Gondrong ya jadi ya Project sekarang ya, bukan Project lagi ya, tapi Mas Gondrong ya, jangan dong. Ya jadi BRPT mantap ya. Lanjut, ini baru nih senang nih Project nih nanya nih. Gula Project, mana tadi? Project gula ada banyak gak popo. Gula, coba kita bahas gula ya. Gula. Ini calon-calon, waduh ini apa? Ini saham
apa ini? Ini saham apa ini? Hati-hati ini ya. Ini gula, gula hati, hati-hati bentuk lower low lebih rendah dari tuh sampai caps lock ya. Ini pasti bakal berpotensi lebih rendah dari sini 266. OTW ke bawah 266. Waspada. Waspada ya. Karena ini candle punya keresahan ya. Karena kalau candle punya keresahan kayak gini, ini biasanya sulit untuk comeback. Jadi hati-hati ya. Apalagi ada dua gap ya. Kalau teman-teman ngelihat gap kembar seperti ini ya. Untuk gap kedua biasanya cepet ditutupnya. Kalaupun nggak ditutup, biasanya akan ditinggal dan nggak akan disamperin lagi. Biasanya ya, cuman ya semoga aja nggak. Lanjut. Tadi apa? Gula udah. MDKA Mas Gondrong. Aduh, project aja dong, jangan Mas Gondrong. Oke, ini chart project yang lama masih aktif. Kalaupun ini harusnya ada divergen ya, MDKA ya. Benar nggak? MDKA divergen. Iya, benar. MDKA sikat bos. MDKA sikat bos. Ada pola divergen di modern. Bentuk candle terakhir juga membentuk pola reversal. Target ke 2500-an ke atas masih mungkin. Pantat. Ingat ya, pantat itu adalah pantau ketat ya. Oke, MDKA sudah scroll dulu. Bahas Goto Project kira-kira bisa naik ke berapa? Goto udah dibahas ya. Goto pertama ya, sudah berada di resisten, resiko tinggi, waspada ada potensi pelemahan hingga 67 jika 81 tidak terkonfirmasi break wait and see ya, karena sudah ada resisten. Jadi bahaya ya. AMMN kalau masuk MSCI boleh buy di berapa? AMMN kalau masuk MSCI boleh buy di berapa? Take profit bos, jangan buy ya. Ya. AMMN jika masuk MSCI bukan beli tapi TP. Pahami itu, anjay, serem banget. Pahami itu. Jangan beli TP bos. Unik bro, tembus resisten. Widih, unik. Ini bosnya tadi baru main ke Syariah Saham ya. Unik, widih, mantep juga nih unik. No komen deh ke Syariah Saham aja. Ada ulasan lengkapnya ya. Nanti teman-teman bisa cek di sana ya. Biar owner, bukan owner ya. Ya, biar praktisinya bisa lebih inilah. Lah, gondrong banget project. Cuman masih nggak jelas nih, masih kayak abang-abang somai nih. Ada yang mau modalin project buka cabang somai? Mas bro, DRMA Mas bro, DRMA ini apa ya? Healthcare ya? Jangan deh DRMA. Si jelek DRMA. Temas Project, dah punya nyangkut Temas apa Timnas nih? Nyangkut, waduh, ini udah double top ini. Udah nggak liquid nih. No komen deh. Takut tersayat kalau Project yang komen. Coba lihat Astra. Wah, Astra nih ya, Project kemarin sempat masuk tapi jual modal ya karena gagal bertahan di atas SMA 20 nih. Astra.
Ini yang bikin project agak galau ya. Gagal bertahan di atas MA20. Jadi nggak menarik. Astra belum menarik ya. Terima kasih Mas Gondrong. Project. Waduh. Telkom Project Gondrong. Bentar ya. Astra tadi. Karena gagal bertahan di atas MA20. Lupakan dulu. Telkom juga sama. Telkom karena ya ini Telkom itu resisten versanya gagal di break ya. Nih, ini ada resisten versa di sini di 3670 terus di reject ya. Ini harusnya masih berpotensi bentuk lower low ya. Targetnya itu ke 3250. Karena gagal break resisten versa target ke 3250. Oh, waspada. Ini juga waspada. DRMA, scroll dulu. Baik Goto Bang Jack, udah lewat Goto, udah nggak punya barang. Kebuka yang Nasdaq tadi deh. Oh, masa? Uptrend dong. Masa DRMA Nasdaq? Udah lower low juga sama aja DRMA-nya. Sama aja bos DRMA-nya. Lower low hari ini. Tapi ini masih ada harapan sih ya. Ini masih expanding, anjay expanding. Expanding triangle. Ada ya expanding ya? Mana sih triangle? Ya, oke aja deh. Trend. Jadi kita coba anggap dari sini. Banget. Ada ya? Kalau yang triangle tuh ya nggak ada ya. Oh ini flat top bottom disjoint channel. Nah, ini kita extension. Nah, si goreng. Kurang lebih ya. Di sini ini nah, tetap aja sih di break. Tadi apa? DRMA ya. DRMA pokoknya jelek. Bagus. Pokoknya jelek lah. Kok jangan jelek lah. Jangan gitulah project. Lu payah banget kan gitulah. Apa ya? Belum menarik. Anjay, diplomatis banget ya. Aduh. Sektor bank nggak menarik kah project? Belum. Ini menarik nih. Sektor bank menarik kah project? Tadi tuh sempat project bahas ya beberapa ada BCA, BNI ya. Dibilang belum menarik, yes. Kenapa belum menarik? Karena belum ada investor asing yang masuk ya. Karena belum ada investor asing yang masuk. Jadi masih MDK udah naik. Busa ganti Antam nggak? Busa. Bisa ganti. Ini baru paten Mas Gondrong aja. MDK tadi udah dibahas ya. Nanti buat teman-teman yang ketinggalan jangan lupa join t.me/sahamologi ya. Nanti bakal project share di sana catatan live kita pada malam hari ini ya. Oke, sebentar, project minum dulu lah. Tadi sekali project. Bris. Ini Bris mantep nih Bris. Mantep ini bos, mantep ini. Cuman turun terus ya. Aduh. Agak sedih juga ya Bris ya. Bris ini paling dalam kita harusnya ke sekarang udah bottom sih ya.
Brace sudah agak bottom, tapi belum ada volume yang kuat untuk ngedorong brace naik. Balik lagi ya, bener kata Om Kus kemarin ya, kita itu lack of liquidity, anjay bahasa Inggris ya. Kita itu kekurangan likuiditas. Kita itu kekurangan likuiditas ya, sehingga memang marketnya ya bergerak di tempat gitu loh. Kita coba transisi dulu. Oke ya. Jadi ini agak project sum up dulu dikit ya. Hari ini kita menunggu data inflasi Amerika ya di bulan Oktober, di mana data sebelumnya 3,7, proyeksinya 3,3, akankah datanya hasilnya bagus ya. Jadi makanya judulnya pada malam hari ini adalah cacing atau naga nih. Dan ternyata ya di 2030 lalu datanya rilis dengan actual 3,2% ya, atau 1% lebih bagus ya, atau 1% lebih rendah dari perkiraan, sehingga data ini ya Project rasa sih cukup baik lah ya. Cukup baik ya. Sedangkan jadi kita tinggal menunggu respon dari nilai tukar kita, akankah bisa kembali ke 15.378 ya. Bahkan sih harusnya sih 15.200 ya, sebentar. Ini nih project agak kurang, ini harusnya di sini ya. Lebih valid. Nah, ini lebih valid nih, 15.300. Ya. Harusnya bisa ke 15.300 nih nilai tukar kita. Kenapa demikian? Karena datanya sudah oke ya. Harusnya nilai tukar, harusnya The Fed gak jadi naikin suku bunga ya. The Fed gak jadi naikin suku bunga, impactnya adalah ya market kita harusnya bisa menguat ya. Dan market menguat itu tadi mengkonfirmasi bahwa harusnya besok IHSG kita bisa break resisten downtrend line dan resisten penentu ya. Sehingga window dressing akan terjadi. Oh sorry, ini ya project nggak lupa transisi ya. Jadi intinya itu ya. Intinya rilis data malam hari ini cukup oke. Terus juga apa lagi tadi ya? Kita tinggal nunggu nilai tukar kita membaik ya. Nilai tukar membaik, nilai tukar membaik, harusnya IHSG menguat, break resisten break, window dressing akan terjadi ya. Welcome to window dressing. Itu aja dari project. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Target project IHSG kalau di break itu ke 7.007, itu dulu ya, baru nanti kita bicara nanti ya. Itu dulu ya, itu aja dari project hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Buat teman-teman yang ketinggalan, catatannya ada di t.me/hamlogi ya. Bentar, project share dulu deh.